Halo semuanya, selamat siang pemirsa. Nah, berita yang hot terpanas hari ini sejak mulai kemarin ya ini bahwasanya Najwa Shihab dilaporkan ke polisi terkait wawancara kursi kosong, di mana kursi kosong itu dianggap uh, oleh Menteri Kesehatan, dianggap sebagai Menteri Kesehatan Bapak Dr. Terawan. Nah, Nah, di situ polemik yang menjadi uh, laporan karena dianggap penghinaan pemirsa. Tanda kutip ya. Dipolisikan relawan Jokowi terkait wawancara kursi kosong, Najwa Shihab angkat bicara. Najwa Shihab merespon kabar dirinya yang dipolisikan Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Devi. Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, Najwa Shihab Selasa 6 Oktober 2020, Najwa mengaku baru mengetahui soal pelaporan itu dari teman-teman media. Ia pun mengaku belum mengetahui atas dasar apa pelaporan itu dituduhkan. Demikian juga dengan pasalnya. Najwa pun sempat mendengar jika pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta untuk membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Dirinya mengaku siap jika memang dibutuhkan keterangan jika diperiksa suatu saat nanti. Ada banyak faktor pendorong yang membuat Najwa berani menayangkan kursi kosong. Artikel dari tribunnews.com. Nah, satu di antaranya tentang niat mengundang pejabat publik untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Najwa juga memberikan contoh di mana treatment kursi kosong ini tanda kutip belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012. Nah, ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Seorang wartawan mewawancarai sebuah kursi kosong, namun di negara maju itu sudah ada ya pemirsa. Dari Najwa Shihab, saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu. Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi virus corona. Penjelasan itu tidak harus di mata Najwa, bisa dimanapun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat. Bukan hanya di mata Najwa saja, dan dari waktu ke waktu makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Menteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi. Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal YouTube dan media sosial narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa. Nah, warga biasanya itu termasuk saya ya pemirsa yang ikut bertanya. Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sebagai undang-undang pers, yaitu mengembangkan pendapat umum dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sependek ingatan saya, treatment kursi kosong ini tanda kutip belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, diantaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O'Donnell di MSNBC dalam program Last Word. Pada 2019 lalu,
2019 lalu. Di Inggris, Andrew Newell, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi oleh Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan oleh Kay Burley di Sky News ketika ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya. Wow, jadi gitu pemirsa. Nah, sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Devi, melaporkan wartawan senior Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Alasannya alumnus UI itu dinilai melukai perasaan pendukung Jokowi. Sylvia mengaku sebagai ketua relawan yang membawahi barisan pendukung Jokowi pada 21 provinsi dan 174 kota di seluruh Indonesia. Menurutnya, para pendukung Jokowi diklaim tersinggung dengan wawancara kursi kosong yang dibawakan oleh Najwa Shihab. Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo, kata Sylvia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2020. Sylvia mengatakan pihaknya menduga Najwa Shihab telah melanggar pasal tentang cyberbullying. Menurutnya, parodi wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan sebuah tindakan yang melawan hukum. Tindakan pidananya cyberbullying karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya menteri, karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo, jelasnya. Sylvia juga menuding wawancara kursi kosong adalah presiden buruk dalam profesi jurnalis. Sebaliknya, dirinya tidak ingin tindakan yang dilakukan Najwa Shihab menjadi inspirasi jurnalis lainnya. Kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak terulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru. Pada akhirnya, kami memutuskan membuat laporan pada polisi, tuturnya. Tak hanya Najwa Shihab, relawan Jokowi juga akan melayangkan somasi terhadap Trans 7 sebagai saluran televisi yang menayangkan acara tersebut. Mereka juga akan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers. Pasal apa ya yang dituduhkan cyberbullying di pasal berapa itu ya pemirsa? Dari pikiran rakyat. Portal Jamber. Baru 6 jam diposting jawaban Najwa Shihab, banjir dukungan. Pasca dilaporkannya Najwa Shihab oleh relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya, akun media sosial Najwa Shihab @najwa_shihab ramai diserbu netizen yang memberi dukungan. Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Devi Subarto, melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Tidak lama setelah laporan tersebut, Najwa buka suara melalui akun media sosial Instagramnya. Bahkan jika ada keperluan pemeriksaan, siap memberikan keterangan di institusi resmi. Dalam captionnya tersebut, Najwa menuliskan salah satu alasannya membuat tayangan terkait kursi kosong bahwa dari waktu ke waktu makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran Menkes dan porsinya dalam penanganan pandemi COVID-19. Penjelasan itu tidak harus di mata Najwa, bisa dilakukan dimanapun. Kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat. Dari pernyataan yang ditulis oleh Najwa di akun media sosialnya, banyak dukungan dari berbagai kalangan untuk Nana, sahabat akrabnya, agar tetap hadir menghadapi ujian yang sedang dijalani saat ini. Dukungan salah satunya ditulis oleh Rory Asyari yang berprofesi sebagai presenter. Ia menuliskan komentar sebagai berikut. Semangat Najwa Shihab, please stay brave and truthful di tengah demokrasi kita yang berjalan mundur perlahan tapi pastinya.
Nah, Rory Asari ini presenter dari Metro TV. Apa nggak takut sih Rory Asari dipecat dari Metro TV? Karena as you know, Metro TV adalah relawan Jokowi juga. Tahu deh. Semangat Mbak Najwa Shihab, you will always have my support, tulis motivator @Mary Riana. Kalangan selebriti juga tak luput memberikan dukungan seperti yang ditulis oleh Foni Cornelia, pantang mundur menjadi wakil untuk menyampaikan unek-unek kita semua, Mbak Nana. Sementara itu dari kalangan masyarakat seperti Aurelia, TNAA juga memberi dukungan. Jangan terpengaruh Mbak Nana, terus suarakan suara rakyat biasa seperti kami. Kami butuh didengar. Semangat Mbak Nana, we love you, pantang menyerah Mbak. Sejak diunggah sekitar 6 jam, postingan Najwa Shihab tersebut mendapat sekitar 87.832 komentar dan 1.494.611 like. Wow. Dari pikiran rakyat lagi, Najwa Shihab dipolisikan mantan ketua MK Jemli Asidik kalau dilayani merusak hukum. Presenter Najwa Shihab kembali menjadi sorotan publik usai mewawancarai kursi kosong yang dianggap sebagai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kini nama Najwa Shihab kembali populer di media sosial. Banyak orang yang terkesan akan aksi Najwa yang ingin mengundang Menteri Kesehatan untuk berbincang dengannya. Diberitakan pikiran rakyat.com sebelumnya, tidak semua orang merasa senang dengan aksi tersebut. Salah satunya relawan Jokowi Bersatu yang memutuskan untuk melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya pada Selasa 6 Oktober 2020. Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab itu melukai hati kami sebagai pembela presiden, kata Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Sylvia Devi Sumbarto. Karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden RI Joko Widodo. Melihat kabar tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik pun turut membuka suara. Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan dapat merusak kehidupan berbangsa. Tak hanya itu, sikap seperti itu pun dianggapnya dapat merusak kebebasan berpendapat, kerukunan bersama, dan keadilan dapat dihancurkan. Kalau kebiasaan begini dibiarkan bisa rusak kehidupan berbangsa dan kebiasaan berpendapat, kerukunan bersama, bahkan keadilan dihancurkan. Ungkapnya dikutip pikiran rakyat.com dalam akun Twitter pribadinya @jimlias yang diunggah pada 6 Oktober 2020. Apa kepentingan hukum orang begini untuk mengatasnamakan sikap pejabat? Kalau dilayani merusak hukum dan ke depan mesti dievaluasi agar yang begini bisa dipidana penjaraan. Diketahui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengaku belum mengetahui mengenai pelaporan dari relawan Jokowi terhadap Najwa Shihab ketika dikonfirmasi oleh pikiran rakyat.com pada Selasa siang pukul 13.40 WIB. Belum dengar mas, kata Yusri dalam pesan singkat dikutip dari pikiran rakyat. Wow. Ngeri ya pemirsa. Wow. Nah, jadi intinya adalah Najwa Shihab siap apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk dimintai keterangan oleh pihak polisi. Karena menurut Mbak Najwa Shihab, wawancarai kursi kosong itu memang baru pertama kali di Indonesia. Namun di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Inggris itu sudah pernah dilakukan oleh wartawan di sana, pemirsa. Nah, mungkin relawan Jokowi ini belum mengetahui pernah ada orang wawancara, belum pernah melihat
pers luar negeri mewawancarai kursi kosong. Kursi kosong ini dianggap penghinaan oleh dia karena merupakan representasi dari wakil dari Presiden Joko Widodo. Pemirsa, seperti itu. Oke, itu saja ya informasi kali ini. Semoga itu dulu. Ada artikel yang menarik, tunggu dulu ya. Nah, bahwasannya Naswa juga kemudian menjelaskan pertanyaan yang dilontarkan sebagian berasal dari publik yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu yang mengundang Terawan untuk hadir dalam acara Mata Naswa. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu dalam sebagian berasal dari publik, pemirsa. Namun sikap Najwa mewawancari kursi kosong itu dianggap penghinaan atau dianggap merendahkan Presiden Joko Widodo. Oke, itu saja deh, capek saya. Oke, terima kasih. Bye bye.